Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111 dari kelas Biologi semester 6, jurusan Tadis Biologi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sentrojati Cirebon. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran biologi untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan Materi Animalia KD 3.9 dan 4.9 kelas 10 SMA Sederajat. Berikut video dengan pendekatan saintifik dengan metode Discovery Learning Expository. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan berkah selalu untuk kalian semuanya. Oke anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran biologi pada hari ini, kita berdoa dulu ya sama-sama. Silakan KM-nya disiapkan dulu, oke? Alhamdulillah. Ibu terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kelas MIPA 2 ini. Apakah semuanya sudah standby masuk ke Zoom kali ini dan siap memulai pembelajaran pagi hari ini? Untuk itu kalian bisa open kamera kalian. Ketika Ibu panggil nama kalian, kalian bisa raise hand atau unmute mic Zoom kalian masing-masing ya. Baik, alhamdulillah semuanya hadir dan siap mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Langsung saja Ibu share screen materi hari ini ya. Pada kali ini kita akan membahas materi animalia. Materi ini mencakup 4 pertemuan. Hari ini merupakan pertemuan yang pertama. Untuk apa sih kita mempelajari materi ini, Bu? Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang ciri umum pengelompokan hewan. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengelompokkan hewan invertebrata ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Yang ketiga, siswa diharapkan memahami daur hidup invertebrata. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menentukan peran hewan invertebrata dalam kehidupan di muka bumi. Ada 3 pokok cakupan materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada ciri-ciri umum animalia, yang kedua ada klasifikasi animalia, dan yang ketiga ada karakteristik, struktur, klasifikasi, dan peranan filum kelompok invertebrata. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama anak-anak MIPA 2. Apakah kalian pernah berkunjung ke kebun binatang? Saat berkunjung ke kebun binatang, kalian bisa melihat aneka jenis hewan. Sebagian hewan-hewan tersebut kita tuh sering dijumpai juga di sekitar lingkungan kita. Oke. Nah, ada yang kenal sama gambar kartun ini? Apa coba? Ya, betul, SpongeBob. Di rumah kalian, apakah kalian pernah menonton serial SpongeBob? Nah, dalam kartun tersebut banyak dijumpai berbagai jenis hewan yang unik dan menarik. Namun di kehidupan nyata, ada nggak ya hewan seperti SpongeBob dan teman-temannya? Oke. Welcome to materi animalia. Apakah kalian tahu bagaimana ciri-ciri umum animalia? Ya, silakan. Betul sekali jawabannya. Animalia merupakan hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat multiseluler atau memiliki banyak sel. Kemudian selnya bersifat eukariotik, artinya selnya ini memiliki membran inti. Kemudian tidak memiliki dinding sel. Ciri umum yang selanjutnya itu bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian mampu bergerak secara aktif dan sebagian besar kingdom animalia ini bereproduksi secara seksual. Kita udah tahu nih ciri-ciri umum kingdom animalia. Nah, sekarang apakah kalian tahu animalia ini dikelompokkan berdasarkan apa saja sih?
Ya, betul sekali, jawabannya tepat. Terima kasih yang telah menyebutkan dengan tepat. Nah, kingdom Animalia ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, itu berdasarkan simetri tubuhnya. Simetri tubuh Animalia ini dibedakan menjadi tubuh dengan simetri radial dan simetri bilateral. Tubuh yang memiliki simetri radial akan tersusun melingkar jika dipotong, maka akan dihasilkan potongan tubuh dengan bentuk yang sama. Contoh Animalia yang memiliki simetri radial adalah filum Porifera, Coelentherata, dan Echinodimata. Sedangkan pada simetri bilateral, bagian tubuh tersusun bersebelahan dengan bagian lainnya jika dipotong, maka dihasilkan bagian yang sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Contohnya pada filum Annelida, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Mollusca, Arthropoda, dan semua vertebrata. Pengelompokan Animalia berikutnya adalah berdasarkan lapisan penyusun tubuh, terdiri dari lapisan diploblastik dan triploblastik. Lapisan diploblastik tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm dan lapisan dalam endoderm. Sedangkan triploblastik terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan dalam endoderm. Nah, hewan-hewan triploblastik juga dibedakan berdasarkan ada tidaknya rongga tubuh, yaitu yang pertama ada Acelomata, merupakan hewan yang tidak mempunyai rongga di antara usus dan tubuh terluarnya. Contohnya filum Platyhelminthes. Yang kedua ada Pseudocelomata, yang merupakan hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan tanpa dibatasi jarisan dari mesoderma atau disebut juga rongga. Semua contoh Nemathelminthes. Dan yang ketiga, Celomata, memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderma. Contohnya tuh ada Annelida. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Seperti yang telah dijelaskan teman kalian sebelumnya, invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan sebaliknya, vertebrata itu memiliki tulang belakang. Pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas mengenai hewan invertebrata. Nah, ada apa aja sih hewan-hewan invertebrata? Filum-filum invertebrata ini dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada filum Porifera, yang kedua Cnidaria, ketiga ada Platyhelminthes, keempat ada Nemathelminthes, kelima Annelida, keenam Mollusca, ketujuh Echinodermata, dan yang terakhir yang kedelapan ada Arthropoda. Pada kesempatan kali ini kita akan hanya membahas karakteristik dari berbagai macam filum invertebrata. Kita mulai dari filum Porifera. Bisa dilihat gambarnya, ada yang pernah lihat Porifera? Oh, ternyata masih pada asing ya dengan Porifera. Baik, kita kenalan dulu nih sama yang namanya Porifera. Porifera merupakan hewan dengan tubuh berpori, atau dikenal juga dengan hewan spons. Hewan ini memiliki karakteristik umumnya sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, kemudian tubuhnya terdiri dari dua lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermafrodit. Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Selanjutnya kita lihat struktur tubuh dari Porifera. Pori-pori pada Porifera disebut ostium yang berfungsi sebagai mulut. Ostium tersusun atas saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh dan berakhir pada saluran pelepasan yang disebut osculum. Sebagai hewan diploblastik, lapisan tubuh Porifera tersusun dari sel epitel sederhana yang disebut pinakosit. Sedangkan lapisan dalam disusun oleh sel berleher yang disebut koanosit.
Koanosit ini mempunyai flagela dan nukleus. Sel koanosit disebut juga sebagai sel kolar. Pada bagian antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoglea. Mesoglea ini tersusun atas zat gelatin. Pada mesoglea terdapat bagian-bagian berikut, yaitu sel-sel amoebosit untuk menyerap makanan dan mengangkut sisa metabolisme, antara sel porosit untuk membuka dan menutup pori, skleroblast untuk membentuk spikula. Spikula merupakan duri-duri yang menyusun kerangka tubuh arkeosit untuk membentuk sel produktif, misalnya dalam pembentukan tunas, gamet, dan regenerasi sel. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat arah aliran air masuk dan keluar melalui pori-pori tubuh porifera ya anak-anak. Ini ada catatan untuk struktur tubuh porifera. Dari lapisan terluar yaitu sel pinakosit, sel bagian dalam aquanosit, sel penyerapan makanan amoebosit, tempat masuknya air, proksit membentuk spikula dengan rangka tubuh skleroblast dan membentuk sel produktif arkeosit. Bisa dimengerti ya anak-anak? Porifera memiliki saluran air yang unik. Air masuk melalui dinding tubuhnya yang berpori. Air tersebut kemudian disaring oleh sel koanosit. Pada bagian dalam sel-sel ini terdapat flagela yang berperan menangkap makanan yang tersangkut dalam air. Setelah itu makanan dicerna di dalam koanosit. Setelah dicerna, makanan diedarkan oleh sel-sel amoebosit ke sel-sel lain. Zat sisanya dikeluarkan bersama sirkulasi air oleh sponsol melalui oskulum. Sistem saluran pada porifera ada 3 tipe, yaitu yang pertama ada ascoid, yang kedua yaitu sikonoid, dan yang ketiga leukonoid atau disebut juga ranggon. Berdasarkan bentuk dan kandungan spikula di tubuhnya, porifera dibagi lagi menjadi 3 kelas. Kelas yang pertama ada kelas Calcarea, kelas kedua ada Hexatinellida, dan kelas yang ketiga ada kelas Demospermia. Untuk ciri-ciri dan contohnya, anak-anak bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, tahukah anak-anak kalau porifera memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita? Nah, di antaranya dapat dijadikan bahan baku obat-obatan karena porifera mampu bersimbiosis dengan bakteri, menghasilkan zat bioaktif. Kemudian Spongia spendlens yang sudah mati dapat bermanfaat sebagai alat penggosok badan dan pembersih kaca. Hewan-hewan porifera dapat berperan dalam mencegah polutan air karena ia mampu menyerap polutan. Keberadaan porifera juga bisa menjadi tempat pelindung ikan dan hewan-hewan lainnya. Porifera memiliki nilai keindahan yang tinggi dan dijadikan hiasan akuarium. Kita udah kenal sama yang namanya filum porifera ya. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Filum invertebrata kedua adalah Coleonterata atau disebut juga Cnidaria karena disebut cnidosit atau sel penyengat yang terdapat pada lapisan ektoderm. Bentuk tubuh Coleonterata dapat berupa polip atau medusa. Nah, Coleonterata ini tersusun dari 2 kata. Yang pertama ada koleos yang artinya rongga dan enteron yang artinya usus. Bisa dilihat struktur tubuh Coleonterata ini berupa rongga usus yang disebut gastrovaskular. Adapun struktur tubuh dari Cnidaria yaitu simetri tubuhnya radial, lapisan tubuh bersifat diploblastik, dan reproduksinya yaitu secara aseksual dengan metagenesis dan seksual dengan hermafrodit. Adapun habitatnya itu di perairan. Bentuk tubuh
Cnidaria dapat berupa polip dan medusa. Seperti pada gambar di samping ini, terdapat polip dan medusa yang sama-sama memiliki struktur tubuh yang mirip. Cnidaria ini terbagi menjadi beberapa kelas. Nah, ini ada siklus hidup dari Obelia spendlens. Adapun siklus Obelia spendlens ini bermula dari polip gonagium atau polip bereproduksi dengan melepas bagian tunasnya membentuk tubuh medusa. Kemudian medusa jantan dan betina bertemu dan melakukan fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lapisan planula. Lapisan planula selanjutnya menempel pada substrat larva tersebut menjadi polip muda dan berkembang menjadi polip dewasa. Kemudian siklus kembali berulang. Sebagian perkembangan dari medusa menjadi larva merupakan fase reproduksi seksual dan pertumbuhan larva hingga menjadi tunas atau polip adalah fase reproduksi aseksual. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, kelas Coleoptera berikutnya adalah Spihozoa. Contoh hewan dari Spihozoa adalah ubur-ubur atau Aurelia aurita. Kira-kira bagaimana ya siklus hidup Aurelia aurita ini? Baik, Ibu akan menjelaskan siklus hidup Aurelia aurita itu berawal dari medusa dewasa jantan dan betina yang bersifat diploid atau 2N yang menghasilkan sel gamet atau sperma dan bertelur yang haploid. Sel telur haploid dibuahi oleh sperma haploid akan menghasilkan zigot diploid. Kemudian fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi blastula, kemudian menjadi larva bersilia atau planura yang berenang bebas. Beberapa waktu planura kemudian menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil bertentakel disebut skifistoma. Pada bulan-bulan tertentu, skifistoma ini membentuk strobila muda. Nah, strobila muda berkembang menjadi strobila dewasa yang menghasilkan setumpuk bakal medusa muda atau Aphira kevir. Akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa dan siklus kembali terus berlangsung. Nah, bagian perkembangan dari medusa menjadi planura merupakan fase reproduksi seksual. Dan pertumbuhan planura hingga menjadi medusa adalah fase reproduksi aseksual. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita, Coleoptera dapat berperan dalam hal-hal berikut. Pertama, menjadi tempat menetap bagi ikan-ikan di laut atau di air tawar, membentuk terumbu karang sehingga dapat mencegah abrasi, kemudian sebagai bahan baku makanan ubur-ubur, dapat pula dijadikan sebagai tepung dan sebagai bahan baku kosmetik serta obat-obatan. Keren sekali ya, jadi manfaat Coleoptera ini. Film invertebrata berikutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral, tubuhnya tersusun atas 3 lapisan atau triploblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Epidermis dan kutikula membentuk ektoderm. Organ reproduksi jaringan otot dan jaringan ikat membentuk bagian mesoderm. Gastrovaskular yang merupakan saluran pencernaan makanan adalah lapisan endodermnya. Platyhelminthes tidak mempunyai rongga tubuh sehingga disebut triploblastik acelomata. Hewan ini sudah memiliki saluran pencernaan tetapi tidak mempunyai anus. Berkembang biak secara aksesual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan hermaprodit. Hewan ini hidup secara parasit tetapi ada juga yang hidup bebas di perairan. Platyhelminthes memiliki 3 kelas. Pertama, kelas Tuberalia. Disebut juga cacing berambut getar. Cacing ini memiliki bentuk tubuh seperti tongkat bersilia.
Memiliki dua mata tanpa alat isap, hidup di perairan, genangan air kolam atau sungai, biasanya menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang di air. Contoh cacing pada kelas ini adalah Planaria dan Bipalium. Kelas berikutnya ada Trematoda atau cacing hisap. Cacing ini hidup parasit pada manusia dan hewan, mampu menghisap makanan dari inangnya. Umumnya trematoda ini hidup di dalam hati paru-paru dan usus. Permukaan tubuh tidak bersilia, tidak ditutupi oleh kutikula. Di sekitar tubuh terdapat satu atau lebih alat hisap atau yang disebut dengan shaker. Shaker ini dilengkapi dengan gitin. Contoh hewan dari kelas ini adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Nah, cacing hati ini hidup sebagai parasit pada hati domba, umumnya terdapat pada kantong empedu hewan ternak. Ia menyerap sari makanan dari inangnya dan bersifat hermafrodit. Berikut adalah daur hidup cacing hati atau Fasciola hepatica. Nah, siklusnya itu berawal dari dalam tubuh inang, misalnya pada sapi. Di dalam tubuh sapi ini, si Fasciola hepatica itu berupa metasarkaria dewasa. Dan itu akan membentuk sperma dan ovum. Kemudian akan melakukan pembuahan bertelur. Yang sudah dibuahi akan keluar dari tubuh inang bersama feses. Ketika jatuh di tempat yang sesuai, telur tersebut akan menetas dan menjadi mirasedium. Mirasedium lalu akan berenang di perairan sekitar 8 hingga 20 jam. Apabila menemukan siput air, maka mirasedium akan masuk ke tubuh. Namun jika tidak bertemu siput, kemungkinan ia akan mati. Di dalam tubuh siput, cacing hati akan tumbuh menjadi sporokista dan berparinogenesis menjadi radia dan kemudian menjadi sarkaria. Sekali ia keluar dari tubuh siput dengan melepas ekornya di rumput dan tumbuhan di air untuk selanjutnya menjadi metasarkaria. Metasarkaria ini akan membungkus diri dengan larva sehingga bisa bertahan pada rumput dan tumbuhan lain. Jika larva ikut termakan bersama tumbuhan, maka ia akan menembus dinding usus lalu masuk ke hati, kemudian berkembang hingga menjadi dewasa dan bertelur kembali dan serta mengulang siklus hidupnya kembali. Nah, kelas berikutnya itu ada cacing pita atau Cestoda. Ciri-ciri tubuhnya antara lain berbentuk pipi panjang menyerupai pita tentunya. Yang kedua, tubuhnya terdiri atas segmen atau sclerolex yang dilapisi kutikula. Ciri yang ketiga yaitu pada sclerolex ini terdapat 4 buah penghisap untuk melekat pada dinding usus atau disebut dengan shaker. Nah, di dalam tubuh manusia dan hewan, cacing ini menjadi parasit yang berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur. Contohnya ada cacing pita pada sapi yaitu Taenia sagitta dan cacing pita pada babi Taenia solium. Nah, adapun siklus dari cacing pita ini pertama berkembang biak secara seksual dengan membentuk telur proglotid akhir yang mengandung telur masak akan melepas dari rangkaian dan keluar usus inang bersama dengan feses. Apabila termakan oleh sapi, telurnya akan menetas dan keluar larva yang disebut heksakan atau onkosper. Larva heksakan akan menembus dinding usus sapi menuju jaringan otot dan jaringan lainnya, sehingga berkembang menjadi sistem sirkus. Jika daging sapi mengandung sistem sirkus termakan manusia, maka akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di dalam usus dan siklus kembali terulang. Seperti itu. Nah, anak-anak, pelatih Helmintes memiliki peranan yang dapat menguntungkan, tapi lebih banyak merugikannya dalam kehidupan kita. Nah,
peranan menguntungkannya ada seperti pada Turbellaria. Nah, ini Turbellaria itu menjaga keseimbangan ekosistem air. Nah, sedangkan hewan dari Platyhelminthes lainnya itu jadi parasit. Contohnya yaitu ada Trematoda dan Cestoda tadi, menjadi parasit dalam tubuh hewan dan manusia. Wah. Nah, untuk itu cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Nah, adapun untuk ketentuannya yaitu materinya adalah materi Annelida, submaterinya invertebrata pertemuan ke-1. Nah, judulnya itu menggambar siklus hidup hewan invertebrata. Wah, tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu mengenai siklus-siklus hidup hewan invertebrata ada banyak sekali. Nah, kompetisi dasar dan indikatornya itu ada kompetisi dasar, menyajikan ciri-ciri dan siklus hidup hewan invertebrata dengan menggunakan gambar. Kemudian indikatornya membuat gambar siklus hidup hewan invertebrata. Adapun tujuan dari pengerjaan LKS ini yaitu melalui kegiatan ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan siklus hidup hewan invertebrata. Nah, adapun alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan yaitu alat tulis, alat menggambar, dan mewarnai. Nah, untuk petunjuk kerjanya bagaimana sih? Yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 2-3 siswa. Nah, masing-masing kelompok memilih satu siklus hidup filum dari kelompok invertebrata. Tadi meliputi apa saja sih siklus hidupnya? Yang pertama ada daur hidup Lobelia sp, yang kedua daur hidup Aurelia aurita, ada yang ketiga daur hidup Cassiola hepatica atau cacing pita, dan yang keempat ada daur hidup cacing pita. Nah, dari spesies tersebut dicari daur hidupnya, digambar daur hidup hewan yang telah ditentukan. Kemudian untuk referensi materi dan gambar kalian bisa cari di buku dan internet. Uraikan dan jelaskan masing-masing tahapan pada daur hidup spesies tersebut dengan rinci dan benar. Setelah selesai, upload gambar tersebut di media sosial baik Instagram atau Facebook dan juga di Google Classroom tentunya. Maksimal H-1 pembelajaran. Salin tahunan gambarmu lalu sisipkan pada kolom di bawah ini. Jadi untuk menyisipkan linknya, tautan daur hidup hewan apa kalian isi dan sisipkan pada kolom tersebut. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengetahui pemahaman kalian sampai mana. Untuk itu anak-anak mengerjakan kuis terlebih dahulu. Nah, kuisnya Ibu akan lampirkan pada link Google Form. Nah, nanti kalian klik link Google Form tersebut dan kalian kerjakan kuisnya. Kemudian jangan lupa disubmit. Jika tidak disubmit, maka nilainya tidak akan masuk. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, yaitu semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom Animalia merupakan organisme eukariotik, multiseluler, tidak mempunyai dinding sel, tidak bergerak aktif, tidak berklorofil, sehingga bersifat heterotrof, habitatnya di darat dan di akuatik, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, kingdom Animalia dapat dikelompokkan berdasarkan simetri tubuh, lapisan tubuh, serta ada atau tidaknya tulang belakang juga. Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia terdiri dari filum invertebrata dan vertebrata. Invertebrata dan vertebrata. Nah, subfilum invertebrata terdiri dari apa saja? Ada filum yang sudah dibahas tadi, ada Porifera, Cnidaria, dan Platyhelminthes. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini dan jangan lupa kerjakan kuis serta LKS-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan yaitu melanjutkan materi Animalia, yaitu membahas tentang melanjutkan
film-film dari invertebrata. Nah, jangan lupa kerjakan kuis dan LKS-nya. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jika cukup jelas, Ibu akhiri video conference pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung live dan mungkin cukup sekian pemaparan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.